Semua nikmat apa saja dari Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebaiknya kita sering menyebut nama Allah dan kita jelaskan semampu kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bisa bercerita banyak tentang Allah yang Maha Agung, artinya kita semakin mengenal Allah. Dan itulah kebahagiaan. Bagi yang belum kenal, sulit menjelaskan. Kita tidak akan bisa menjelaskan apa yang tidak kita tahu. Padahal yang ternikmat dalam hidup adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan 254. Bismillah. Kajian Al-Hikam nomor 254. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu yughsiluhu as-sana'u 'ala Allah ta'ala an ayyakuna li nafsihi syakiran wa tughsiluhu huququllahi an ayyakuna li hududihi dzakiran. Seorang mukmin sibuk memuji, bersyukur kepada Allah sehingga tidak sempat memandang diri, memuji dirinya sendiri, sebagaimana ia sibuk menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah sehingga lupa kepentingan diri sendiri. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, minal mu'mini dhaif, daripada mukmin yang lemah, wa fi kulli khairun, dan pada keduanya ada kebaikan. Semakin kuat iman, semakin dicintai Allah. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif, lebih baik dan lebih dicintai Allah. Jadi kuat iman itu, makin kuat iman, akhlak semakin baik, kehidupan semakin baik dalam pandangan Allah, ya. Karena mungkin ada yang imannya kuat, cobaannya berat, tapi yang bersangkutan oleh Allah diberikan hikmah di hatinya sehingga cobaan yang berat itu berat menurut orang, tapi yang menjalaninya tidak seberat menurut anggapan orang. Karena Allah membuka hatinya melihat hikmah. Dan semakin dicintai Allah. Dan ini salah satu bukti keimanan seseorang adalah orang yang yakin kepada Allah, hakul yakin segala-galanya milik Allah. Semua nikmat itu milik Allah, dalam kekuasaan Allah, Allah yang membagikan. Setiap saat kita tenggelam dalam nikmat dari Allah yang tiada bertepi. Nah, makin yakin seperti itu. Akibatnya, karena yakin semua nikmat ini dari Allah, milik Allah, dan melimpah setiap saat, salah satu ciri orang yang kuat iman adalah sibuk bersyukur. Sibuk sekali bersyukur. Kalau kita kaitkan dengan tausiah tadi, Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau mau mengamalkan Al-Quran dari awal, sibuk saja menyebut nama Allah, pasti beda urusannya. Makin banyak kita menyebut nama Allah dengan ikhlas dan benar, fadhkuruni adzkurkum, Allah akan memperlakukan kita spesial. Masalah hidup kita adalah kurang ingat Allah. Karena kalau ingat Allah,
Allah akan menolong kita. Hati dibuat tenang, pikiran dibuat jernih, lisan dituntun, sikap juga dibimbing. Semua urusan ada dalam genggaman Allah. Dan yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau mau mengamalkan Al-Quran, banyak minta dulu, banyak syukur dulu. Kan? Kurang jelas jawabannya. Yang betul. Banyak mana yang kita minta dengan yang Allah beri? Luar biasa. Pemberian dari Allah, Masya Allah. Kalau kita ingin memiliki sifat roja, harap kepada Allah, sudah, supaya kita tidak cemas dengan nanti, besok, lusa yang akan datang, yang belum terjadi, supaya kita tidak cemas dengan jaminan Allah kepada yang belum terjadi. Caranya adalah ingat apa yang sudah Allah berikan kepada kita selama ini. Ingat kepada pemberian Allah, syukuri pemberian Allah, hakul yakin nanti besok lusa yang akan datang Allah beri tambahan nikmat. Yang lebih hebat untuk mendatangkan nikmat itu bukan hebatnya ingin, tapi hebatnya sebetulnya saya tidak maksa ya. Cuma kalau udah tahu diam aja, syukur. Jadi sebetulnya pelajaran penting dalam hidup kita adalah pelajaran syukur. Karena nyata, nikmat itu nyata. Semua nikmat. Bagaimana syukur itu? Satu, hati hakul yakin semua nikmat milik Allah. Dari Allah. Milik Allah, dari Allah. Tidak ada pemilik yang lain selain Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang sehalus apapun, sampai sebesar apapun, pasti milik Allah, pasti Allah yang membagikan. Selain Allah adalah jalan. Jangan bersandar kepada jalan, tapi bersandar kepada pemiliknya. Dokter bisa menyembuhkan. Sebetulnya kalau jawabannya mantap tuh enak dengan dokter bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan siapa? Hanya Allah. Lalu Allah menyembuhkan lewat apa saja. Mungkin di satu tempat tidak ada dokter. Allah mau memberi kesembuhan lewat dedaunan. Banyak di hutan belantara kaum-kaum ciptaan Allah yang tidak ada dokter. Ada yang lewat tusuk jarum, ada tusuk jari, ada tusuk sate. Berbagai cara Allah menyembuhkan. Ada yang dengan Al-Fatihah. Ya kan? Kalau yakin Allah yang maha menyembuhkan, Masya Allah. Saudara selamat ke sini, jarang yang berpikir bahwa kita bisa di sini selamat itu Allah yang menyelamatkan. Perasaan itu kalau datang ke satu tempat selamat ya sudah begitu saja. Padahal sangat banyak peluang terjadi sesuatu di jalan. Keserempet, kelindas, ketabrak, tergelincir, digigit anjing, genteng jatuh, kecemplung. Lihat sekarang di medsos ya, kejadian-kejadian yang tidak diduga. Barang siapa yang jarang memikirkan nikmat itu dari Allah, dia kurang bersyukur. Coba, bisa nafas, nikmat bukan? Harusnya sekarang dikasih kantong kresek, bungkus ke sini.
Silahkan ingin apa. Pasti nanti semuanya cuman ingin satu. Ingin apa? Ingin nafas yang selama ini tidak disyukuri bisa nafas. Biasanya nikmat itu baru dirasa kalau hilang. Ini maaf ya, kita jarang mensyukuri punya pantat. Kecuali lagi bisul, ya kan? Terus sembuh. Oh, saya sih alhamdulillah enggak ya, dan enggak mau. Tapi dulu pernah qadarullah tulang ekor bengkok, enggak lah, entah gimana lah saya tidak mengerti. Jatuh, ya waktu itu memang ujiannya ikut terjun payung dan mendaratnya harusnya di rumput tapi jadi di aspal. Akibatnya bengkok 1 tahun itu tidak bisa duduk normal. Sewaktu itu benar-benar terasa mahalnya sebuah duduk. Ketika duduk itu tidak ada, tidak bisa dinikmati. Ayo mulai sekarang ingat nikmat bentuk apapun langsung ingat. Ingin nikmat apapun minta kepada itu orang syukur. Kalau kita masih berharap dari selain Allah pasti tidak bahagia. Karena yang kita harapkan itu tidak bisa memberi nikmat kecuali Allah yang mengizinkan. Belajar untuk bersyukur, di antaranya belajar untuk tidak berharap, tidak bersandar, tidak ngarep-ngarep dari selain Allah. Enak hadirin. Hidup tidak berharap ke makhluk itu tenang. Hidup tidak berharap ke makhluk, izzah kita, kehormatan kita terjaga. Hidup tidak berharap ke makhluk itu membuat hidup ini lebih terhormat. Silakan kalau sudah minta-minta, pasti izzah kita turun. Betul? 2. Lisan. Afdhalul du'a alhamdulillah. Ayo, alhamdulillah. Sesudah yang pertama, yakin semua nikmat milik Allah, minta apapun ke Allah dulu sebelum ke siapa-siapa. Yang kedua, syukuri apa yang sudah Allah berikan. Maka bangun tidur itu doanya apa? Allahumma barik lana salah hadirin. Itu doa lapar. Bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Buka mata, alhamdulillah ya Allah saya masih hidup. Masih bisa melihat. Saya berteduh. Saya di atas kasur empuk. Alhamdulillah, duduk, alhamdulillah bisa duduk. Berapa banyak yang tidak bisa duduk? Trek-trek, alhamdulillah tulang masih komplit ya. Berapa banyak yang tidak bisa bergerak badannya? Turun dari kasur, berapa banyak yang tidak bisa turun dari kasur? Melangkah, berapa banyak yang tidak bisa melangkah? Kenapa kita tidak syukuri? Oh lupa nafas. Alhamdulillah gratis. Maaf ayam kalau kurang mirip kata ayam. Masya Allah. Tuturut munding. Bukan tuturut ayam. Bagaimana kalau dengar suara ayam berkokok? Alhamdulillah. Telinga bisa mendengar. Masya Allah. Pergi ke toilet, alhamdulillah toiletnya dekat. Saudaranya KKN di desa dulu harus ke sungai. Ada pintu, syukuri. Mau ke toilet nggak ada pintunya, gak tenang. Pegang kunci, alhamdulillah. Pernah lihat toilet yang nggak ada kuncinya? Galau.
harus posisinya beda. Lihat air, alhamdulillah. Gayung, alhamdulillah. Saudara belum tahu sih penderitaan tidak ada gayung. Sabun, ada air. Oh ya Allah, jangan diucapkan alhamdulillah ya Allah, ada kloset, alhamdulillah. Ada adabnya. Di sini tuh nggak bisa, nggak bisa. Maaf ya, saya mohon maaf ya. Maaf sekali ya. BAH, buang angin halus ya. BAK, BAB itu bagian dari nikmat. Nggak bisa lepas hati ini dari Allah. Siapa yang ngatur kita bisa membuang itu? Benar? Itu nikmat dari Allah. Coba saudara tidak bisa buang angin, bisa dioperasi itu? Tidak bisa buang air kecil, itu masalah besar. Termasuk tidak bisa BAB. Makanya jangan juga menjadi dramatis. Oh, alhamdulillah ini nikmat. Terimalah kawan-kawan, saya berbagi nikmat. Beda ya, nikmat itu untuk pelaku. Tapi bagi objek wisata, ini maaf ya, saya mohon maaf. Tetapi kita harus sadar, gimana kita makan, masuk ke sini, siapa yang ngurus? Gak kebayang kita kalau harus ngurus makanan. Aduh, paru-paru keluarkan, aduh berat. Bagaimana? Gak kebayang lah hebatnya Allah mengurus tubuh ini. Dipisahkan, ada air ludah yang bisa menghancurkan bakteri yang tidak baik. Masuk ke sini nggak tahu klepnya bagaimana, masuk ke lambung, ada segala macam, ada geras peristaltik, diperas terus semua ke sini beredar sampai ke ujung-ujung ini dapat nutrisinya, oksigen, protein dan sebagainya ya. Sisanya ampasnya buang. Oh, Masya Allah. Ini proses super rumit. Siapa yang pernah dioperasi itu? Diganti pembuluh dahlan iskan. Ya, katanya berapa? Hanya setengah meter saja, habis berapa miliar? 500 juta. Hanya murah kan ya? 50 cm pembuluhnya ya, sedangkan di tubuh ini ada berapa? Beliau sudah mengukur 200 km dikali berapa? 1 miliar, hampir berapa triliun hanya pembuluh darah aja. Ini belum mata bisa kedip. Ini kita kan harus ngedipkan mata, capek nih, kedip buka, aduh capek ya Allah, tidur udah beres, nggak ngebuka lagi, dada lupa gitu. Jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, kita nggak tahu apa-apa. Makanya kalau ngaca teh ya, jangan mengagumi wajah, jangan mengagumi tubuh, tapi apa yang Allah urus di sini itu bisa nangis tuh hadirin. Lihat mata aja, ya Allah, saya bisa melihat, bisa tahu. Ini alhamdulillah saya bisa membedakan warna-warni. Coba kalau nggak bisa tahu warna-warni atau salah warnanya, bisa berantakan ini santri masa keemasan dimasukin ke TK yang penciuman. Alhamdulillah, maka kalau ada yang bau ketek tuh bersyukur. Karena normal. Coba kalau hidung kita beda-beda satu sama lain. Ada yang bau ketek, tapi dalam hidung kita seperti anggrek. Cik colek atau irung abdi. Alhamdulillah standar. Betul tidak? Ini gimana? Gimana para ibu sedunia rapat untuk menstandarkan saraf hidung? Allahu Akbar. Diatur sama, enggak tahu gimana hidung ini. Lidah,
yang cuman segini-gininya, ya. Ini sama pahitnya, manisnya, asin, asam. Gimana? Siapa? Kenapa lidah kita sama? Siapa yang ngatur lidah ini? Coba beda-beda. Yang satu pedas, ini legit, asam, tuh keruh. Makan cabai tuh udah serasa tomat. Dibuat sama oleh Allah. Makanya restoran laku. Kalau beda-beda nggak ada yang laku. Masya Allah. Rambut coba kecepatan tumbuhnya tuh bareng dan sama ukurannya. Coba ting satu si eta mah sageng curug. Ini mah sama. Coba kalau bring di sini enggak. Alhamdulillah. Dan berhenti di sini, kumaha rambutan semua. Ini ada bulu alis, ada bulu mata, ada bulu hidung. Untung enggak kompak. Coba kalau ngabring semua. Dan ini serius hadirin. Ini teh nikmat. Tahu nikmat rambut tuh ada dua. Satu, ada akarnya di balik kulit dan ada yang di luar kulit. Coba kalau cuma salah satu. Saudara punya akarnya aja, nggak ada yang nongol, gundul, betul tidak? Sekarang ada di luar aja, nggak ada akarnya, cukup sekali nyisir, satu gundul. Masya Allah. Tapi kalau udah giliran beruban, nikmati ya. Nggak usah stres dengan uban, enjoy saja. Nggak usah memaksakan diri ingin seperti muda terus, nikmati jadi tua. Dan tubuh ini bukan milik kita. Alhamdulillah. Benar? Alhamdulillah. Duh, itu baru segini aja ya. Belum air mata, jumlahnya ngepas. Coba kalau kebanyakan, Pak. Tapi yang paling horor adalah kalau air ludah kita kebanyakan, pasti nggak ada wibawa, Pak. Pidato kenegaraan, saudara. Saya gimana nasibnya? Ceramah ngacai terus. Basah nggak dia, aduh tolong. Gimana? Siapa yang ngatur? Kenapa air ludah ini ngepas? Gigi kita kan tumbuh, betul tidak? Alhamdulillah berhenti memanjangnya. Coba makin tua makin kumaha abdi. Kakek-kakek nenek-nenek kan jadi begini terus. Lidah kompak dengan gigi tanpa diatur. Ini saya ngomong begini lidah main terus nih. Gigi juga buka tutup. Alhamdulillah di tempat yang segini sempitnya aman. Kuku, alhamdulillah yang memanjang kukunya bukan jarinya. Gimana kalau jari yang memanjang? Tiap Jumat potong jari. Jerit. TK cing jarerit. Hebatnya yang manjang kukunya. Tapi kuku ini enggak ada darahnya dan tidak ada sakitnya. Bayangkan kalau kuku ini memanjang tapi pakai sakit, pakai berdarah, beda urusannya. Rambut kita ini ada tukang cukur, tidak ada sakitnya rambut ini dan tidak ada darahnya. Masya Allah. Makanya udah hidupnya alhamdulillah. Makanya kalau kita senang alhamdulillah tuh jadi dunia tuh beda, jadi seperti nikmat aja. Itu baru tubuh, belum dengan interaksi, belum pakaian, belum ketemu orang, belum ilmu, belum lagi aib ditutup oleh Allah, dosa ditutup oleh Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Kalau bisa begitu udah beda lah hidup, pasti beda, pasti beda. Udah nggak ribet dengan keinginan, tapi Allah akan mendatangkan nanti. 3, syukur yang ketiga apa? Gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah. Syukur. Kening. Syukurnya apa diantaranya? Kening. Kening. Atuh meni harus 3 kali hadirin. Makin banyak sujud Allah suka tidak? Saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya teh sedang sujud. Kalau sujudnya dalam sholat atau sujud yang diatur syariat. Nih teman-teman ya, sahabat-sahabat yang baik, cobalah menikmati sujud itu. Terutama pada waktu qiyamul lail yang kita bisa sujud atau sholat sunnah yang tidak terikat oleh kecepatan sujud imam. Coba berlama-lama sujud. Rasakan ya, ini ada seseorang yang mengatakan begini, saya menikmati sujud karena saya merasa sekujur tubuh ini, semua sel-sel yang ada di tubuh ini sedang merunduk kepada Allah seluruhnya. Tunduk kepada Allah, merunduk kepada Allah. Jadi beliau ketika sujud itu bukan sekedar sujud, tapi merasa semua sel-sel tubuh ini, sel tubuh kan ciptaan Allah semua, benar-benar sedang merunduk, tertunduk patuh kepada Allah. Itu katanya nikmatnya luar biasa, ketundukan, kepasrahan kepada Allah. Itu syukur. Makanya orang-orang yang sujudnya berkualitas, pasti berkualitas jugalah kehidupannya. Orang yang jauh dari Allah, sujudnya berat. Kalaupun sujud seperti ayam matuk makanan, jarang, sebentar, tidak betah sujud itu. Sholat itu nikmat hadirin. Allah menyuruh kita sholat 5 kali sehari, saking inginnya kita bahagia. Karena sholat itu zikrullah. Zikrullah itu sumber ketenangan. Jadi harusnya gembira kita tuh dengan sholat itu. Dan sholat itu rem. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu rem yang bisa menjadi pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu penghapus dosa. Harusnya kita bahagia, syukur itu. Orang syukur cirinya adalah banyak sujudnya. Rasulullah SAW sampai bengkak kakinya tahajud. Ya Rasul, engkau sudah dijamin oleh Allah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Kenapa sholat seperti ini? Afala akunu abdan syakuro. Tidak bolehkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu kita ahli syukur atau tidak, lihat saja ibadahnya. Ahli syukur pasti sangat bersyukur. Itu saja tanpa Islam ada orang yang bersyukur tuh. Kemarin siapa ada tamu yang datang, Pak yang sebentar sekali sujud bersyukur. Kalau lebih banyak sujud dengan ketundukan hati, itu akan beda hidupnya. Ayo periksa,
Kalau saudara tidak bisa tahajud itu musibah, berarti nggak kepilem, bukan orang terpilih untuk dijamu. Tahajud itu undangan spesial, tidak sebanyak yang sholat di siang hari, benar? Kalau mau sedih itu kita tidak bisa tahajud, berarti kita tersisih. Yang tahajud itu kan ditantang oleh Allah, minta apa? Ku beri, doa apa? Ku ijabah, kurang lebih begitulah. Minta ampun, ku ampuni. Itu seperti yang ditantang. Syukur mata apa? Baca Quran, terpelihara. Syukur lisan, zikrullah, amar ma'ruf nahi mungkar. Syukur tubuh, jaga dan gunakan untuk kepatuhan. Syukur harta, zakat, amal jariah, sedekah, wakaf. Apapun yang Allah berikan itu milik Allah, kendaraan kita untuk mendekat ke Allah. Ilmu, tenaga, saudara takdirnya jago bela diri, itu pasti Allah yang ngasih ilmu. Nolong orang, dikasih perusahaan oleh Allah, pasti perusahaan itu milik Allah, pasti. Sebagai ujian. Nah, kenapa harus 3 kali? Udahlah, nggak apa-apa lah. Mungkin nguji kesabaran saya. Ujian. Baru lulus kalau digunakan untuk mendekat ke Allah. Pinter. Jangan sombong, pinter ini milik Allah. Pernah dengar Korun? Siapa? Siapa Korun? Orang kaya di zaman Nabi Musa. Korun itu beriman loh hadirin. Yang saya dapat ilmunya, Korun itu bukan musyrikin, bukan ateis, beriman. Korun itu hafal Taurat. Kalau di kita hafiz Quran mungkin. Korun itu banyak hartanya. Kenapa jadi contoh yang tidak baik? Karena ujub. Ujub, merasa ini adalah hasil jerih payah saya. Ini hasil ide gagasan saya. Hasil perjuangan dan pengorbanan saya. Saya jatuhlah. Harusnya ini milik Allah. Ini dari Allah. Ini amanah Allah. Ini ujian dari Allah. Insya Allah akan tertolong. Gunakan perusahaan untuk mendekat ke Allah. Ini kita aja ya. Sekarang di Indonesia ini lagi heboh tentang polatak politik, betul tidak? Meni ribet. Ujungnya apa itu yang direbutin tuh ya? Presiden pertama selesai jadi presiden, selesai juga jadi orang. Yang kedua demikian, selanjutnya. Tidak ada yang tidak berhenti jadi presiden. Semuanya berhenti dan semuanya juga berhenti jadi orang. Saya nggak nyebut mati ya, tapi apa bedanya? Dibawa kemana? Kenapa harus ribet sekali, betul tidak? Pasti udahan. Dikubur. Tanya dikubur, kamu ngapain aja benyut itu? Belum dihisab di akhirat. Habis itu yang gagah-gagahan punya dunia yang sebentar ini.
Udahlah, kalau dititipi harta, jabatan, pangkat, pakai mendekat ke Allah ya. Ajak orang jadi dekat ke Allah. Nggak usah beragagah beregegeh, biasa aja. Nanti juga berhenti kok. Ini ada bapak-bapak mau pensiun ya? Dari mana Pak? BSI, Bank Syariah Indonesia, Masya Allah. Batch 6. Mau pensiun Pak? Hai, bagus. Kalau Bapak nggak pensiun, itu orang-orang enek lihat Bapak di kantor, ya kan? Harus pensiun Pak. Enggak ada yang harus dikhawatirkan. Bahkan bersyukur akan punya waktu leluasa untuk tobat. Merdeka, nggak disuruh-suruh lagi. Kecuali oleh istri ya nanti di rumah. Merdeka, Bapak bisa itikaf, syuruk sampai selesai, nggak usah sibuk ke kantor dulu. Benar? Bagus Pak, pensiun lah ya. Udah nggak disuruh pensiun juga tetap pensiun. Berapa lama lagi Pak? Setahun lagi, tenang ya, nggak usah stres. Pensiunnya setahun lagi, banyak yang stres dari sekarang. Tenang Pak, karena ada yang pensiun 3 tahun lagi ternyata meninggal ya. Jadi belum tentu pensiun, siapa tuh meninggal duluan. Tambah stres dong. Gunakan nikmat yang ada mendekat ke Allah. Yang keempat, syukur itu berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat. Itu syukur. Kita terlahir ke dunia lewat orang tua, berbakti ke orang tua, berbakti ke mertua, itu juga syukur. Kita berilmu lewat guru, hormat ke guru, mendoakan guru, menghormati guru, membalas kebaikan guru, barokah tuh ilmunya. Percayalah hadirin. Di kantor kita dapat rezeki dari Allah lewat kantor, bekerja dengan baik, profesional, bukan masalah pengen apa-apa, tapi ini syukur. Orang berapa banyak yang tidak bisa kerja, berapa banyak yang kerja tapi tempat kerjanya tidak benar, berapa banyak yang kerja tapi tidak bisa ibadah, berapa banyak yang kerja tidak jelas kehalalannya. Kita dikasih tempat, terutama santri karya Darut Tauhid. Di Darut Tauhid jelas ini lembaganya, insya Allah ngajak bener, ilmu dikasih terus, aturan mencegah kita berbuat maksiat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini enak sekali santri karya ini. 10 menit sebelum adzan suruh ke masjid, malam diperiksa tuh, dibangunkan tahajud. Semua diatur supaya kita patuh ke Allah. Udah gitu dapat rezeki, insya Allah halal barokah. Kita bekerjanya juga jadi dakwah. Wah, harusnya sudah pol-polan bersyukur tuh ya. Ibu-ibu, masa harus selalu 3 kali? Ibu-ibu, tamu dari mana jadi telat begini menjawabnya? Bu, nanti di neraka yang paling banyak laki-laki perempuan. Tahu ya? Kenapa? Diam lelaki, kita juga belum tentu selamat. Kenapa? Karena kurang uang lagi. Kufur. Ditanya apakah kufur kepada Allah? Bukan. Kufur kepada suami. Kata yang belum punya suami, cehoy katanya.
Itu juga belum tentu selamat ya enggak? Kufur ke suami, artinya perjuangan pengorbanan suami dianggap nol. Enggak dia, begitulah. Menihilkan kebaikan suami. Yang terakhir, at-tahadus bin ni'mah, menampakkan nikmat. Boleh, boleh. Kalau ria apa? Kalau ria menampakkan nikmat agar kita yang dipuji. Kalau syukur menampakkan nikmat agar Allah yang dipuji. Jadi kalau syukur itu ini milik Allah, ini titipan Allah, ini amanah Allah, ini rumah milik Allah, titipan Allah, ini perusahaan titipan Allah, selalu Allah. Jadi orang yang tahu, mendengar, jadi langsung ingat langsung berharapnya juga ke Allah. Kita enggak nebeng. Masya Allah, terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Tadi kita mulai jam berapa ya? Ya sudah. Kalau tidak ada yang ingat tidak apa-apa. Majelis Ta'lim Hidayatul Karim. Hati-hati menyebut malu ya. Begini caranya, assalamualaikum gitu, atau menikara rakok gitu. Majelis Ta'lim Hidayatul Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada gini, saya juga kurang mengerti itu ya. Kita sama-sama tua lah ya. MT At-Taubah. Oh dari Ciamis tadi. At-Taubah dari Padang. Mana? Oh di belakang. Maaf ya Bu ya. Santri harusnya mengalah ya. Tapi datangnya telat. Hidayatul Mukminin dari Makassar. Apa Kareba? Baji-baji? Aja ya. Wah, alhamdulillah. Itu andalannya. Ini sama nih, satu Hidayatul Mukminin, satu Hidayatul Karim. Alhamdulillah. Dari Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus Bandung Raya. Memble gitu. Assalamualaikum. Tegas atuh lembaga dakwah, coba masa dakwah saudara-saudara. Mana coba lembaga dakwah? Namanya FSLDK. Kepaksa. Nih kalau mau lihat santri Darut Tauhid. Takut salah ya. Terima kasih ya dari UIN, dari UPI, Masya Allah. Dan pelatihan masa kemerdekaan Bank Syariah Mandiri. Ngacung Aki. Alhamdulillah, terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Ada yang berdiskusikan kah? Tidak ada? Bapak mau bertanya? Terima kasih. Silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan, Agim. Alhamdulillah, terima kasih. Ketemu lagi, waktu bulan lalu di Makassar. Oh iya, saya ingat. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Sekarang mau menjelang pensiun, Ini Bapak harus lebih bahagia. 3 tahun lagi, Alhamdulillah, 3 tahun lagi. Kalau ada umur ya. Insya Allah. Insya Allah. Bapak umurnya panjang dan penuh kebaikan. Amin. Tanyanya apa Pak? Kepingin lebih bermanfaat buat orang banyak. Tetapi lewat usaha. Ini kan kemarin 2 hari itu kita pelatihan. Selama ini kan kita bekerja aja ya, mengurus sebagai pegawai. Kemudian kita diperkenalkan
usaha-usaha gitu ya. Ada ya sebutlah ada laundry, ada ternak segala macam ya. Tetapi kemudian bagi kami, saya pribadi terbesit bagaimana caranya lebih bermanfaat saja yang banyak buat untuk banyak orang kan gitu. Karena satu trainer itu mengatakan jangan dipikirkan usahanya, tapi coba berpikir bagaimana untuk lebih bermanfaat bagi orang banyak. Nah, otomatis Allah mudahkan. Mohon tipsnya untuk istiqomah ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi dalam Islam khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberikan kontribusi terbesar. Jadi kalau kita banyak uang, gak ada apa-apanya Pak. Baru penunggu, makai juga belum, ya kan? Banyak tabungan, gak ada apa-apanya sama sekali. Tapi ketika kita mulai, kan rezeki itu 3, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Jadi niatkan Pak, mau apa banyak uang, gak ada apa-apanya uang itu. Yang ada apa-apanya itu uangnya bermanfaat. Menjemputnya, kalau uang itu 2 Pak, menjemputnya dengan niat dan cara yang benar, ketika sudah dititipi oleh Allah, distribusi dengan cara yang benar. Sebetulnya Pak, kalau kita meninggal, boleh dimatikan lampu sorotnya, itu yang film. Nah, sebetulnya Ibu tidak menyadari nyala, nggak apa-apa Bu. Jadi lupa saya ngomong apa tadi ya. Sebetulnya apa? Beneran tolong saya. Saya ngomong apa tadi sebetulnya? Oh, distribusi ya. Menjemputnya dengan niat dan cara yang benar, udah dapat poin tuh Pak. Jadi ibadah. Berapa saja yang Allah kasih terserah Allah. Karena yang menentukan jumlah, waktu, tempat, lapang, sempit, dikasih, diambil adalah Allah Pak. Buat kita bukan itu yang terpenting. Bagi kita kesibukan bekerja jadi amal soleh. Karena meninggal nggak dibawa tuh. Dan belum tentu juga kerja keras hasilnya sebanyak yang kita inginkan. Sesuka Allah aja nanti ngasihnya tuh. Terserah. Mau dikasih berapa aja, kita nggak boleh mengatakan rugi nih, harusnya saya dapat 10 juta tapi saya cuma dapat 3 juta. Emang segitu rezekinya. Tapi kalau niatnya benar, caranya benar, kita dapat pahala Pak. Walaupun jumlah tidak cocok, nggak apa-apa, mungkin tambah pahala sabar ya. Nanti kalau udah dikasih itu ujian, pakai juga yang benar, zakatnya kita keluarkan, amal jariahnya, wakaf dan sebagainya, sedekahnya, ngasih makan orang, itulah rezeki kita. Yang kita makan sedikit. Maaf Bapak, usia sekarang berapa? 53A. 53A. Saya 63B Pak. Jadi kayak SMA. 53, lu ke 63 10 tahun lagi ya. Tapi ke 54 setahun lagi tuh Pak. Jadi makin tua makin sedikit loh Pak makanan kita, betul tidak? Makan ini kolesterol naik, nasi kebanyakan gula. Jadi sebetulnya kalau udah tua kayak gini yang kita pikirkan tuh memperbanyak rezeki itu bukan untuk memuaskan nafsu, tapi justru ngasih makan. Ini saya baru tadi dapat telepon, bahagia sekali ibu ini. Tahu, saya tuh bahagia, saya sedang sangat bahagia. Apa yang membuat bahagia? Membagikan makanan Pak. Masak ibu ini dengan ada beberapa ibu lainnya, lalu dikemas, dari pagi sudah masak, jerih payah betul. Kemudian dibagikan dan melihat orang lapar makan, dapat makanan itu, ini buat anaknya. Betapa lihat orang bahagia itu sangat membahagiakan. Nah, jadi tapi kalau mau bisnis istiqoroh dulu Pak, karena tidak semua orang punya coupling bisnis ya. Jadi nggak usah beda. Dan
hardware software kita kalau udah tua udah beda Pak, ya kan? 53 sudah mulai slow, ya kan? Ciri-cirinya nanti dari duduk mau berdiri itu take off tuh agak berat. Nah. Jadi saran saya bisnisnya tuh benar-benar harus jadi ibadah. Bisnisnya itu bisa bikin bahagia. Bisa lihat karyawan punya gaji, udahlah. Kita mah nggak usah buat kita, udah cukup lah. Apa sih buat kita, ya kan? Justru kita jadi jalan bagi yang lain, itu yang bikin bahagia. Nih, beli mikrofon ini nih. Setiap azan dapat pahala. Beliaunya nggak azan, hanya ngasih ini Pak. Setiap imam sholat dapat pahala yang sedekah ini. Ini saya ceramah nih, beliau dapat pahala. Itulah hebatnya harta. Nanti ketika kita meninggal, cabut nyawa, meninggal aja. Udah berhenti kita beramal, tapi langsung aktif pahala terusan. Apa coba? Harta, amal jariah. Jadi yang pertama aktif tuh harta yang nolong kita tuh. Baru ilmu yang manfaat, baru anak soleh yang mendoakan. Ayo beli mikrofon yang banyak. Apa aja, lihat ini kurang, beli, lihat. Apalagi kalau Bapak nanti sumber air ya, kalau dulu tolong di masjid kami kurang air, udah nggak usah apa-apa, jual motor, ya dari saya. Bayangkan, tiap wudhu, tiap minum, tiap dipakai oleh binatang, dipakai oleh pohon, ngalir terus itu. Sedekah sumur air itu udah banyak kisahnya. Orang-orang yang sulit sembuh sakit ya, coba itu. Bahkan ada nih seseorang ibu-ibu yang anaknya diuji sakit yang betul-betul langka. Suatu saat tanya, kira-kira saya harus gimana? Yang saya dapat ilmunya, ibu coba cari sedekah mata air. Kalau nggak mata air, sumur air. Beliau cari, qadarullah sembuh. Padahal kans untuk sembuhnya hanya setengah. Karena sakitnya langka sekali. Sampai menteri sebuah negara itu mensyukuri. Nah, syariatnya mata air atau sumber air bor. Udah jebet-jebet aja. Mana qasad sodaqotun min mal. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Udah segitu aja. Terus gimana kita Pak diam-diam beginian? Mau nanya apa? Ibu, santri mengalah. Kita tiap hari belajar. Ibu dari mana? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada, Mang. Oh, I'm good, thank you. Damang Pangesto. Dari Purwakarta. Alhamdulillah. Sebenarnya ini pertanyaan teman saya yang sebelah ini, Tuh nggak usah disebutin Ibu. Kasihan jadi nyenglet gitu yang sebelah. Mau tanya caranya bersyukur menjadi seorang single parent seperti apa bersyukurnya, karena jujur aja manusia biasa kadang ada rasa sedih, sakit kalau lihat orang lain ada pasangannya, apalagi anak-anak gitu, kadang suka nanyain. Ya, baik, saya kurang lebih bisa memahami. Udah nggak usah dikasihin ke yang sebelahnya, kan Ibu udah mewakili. Saya mohon maaf ya. Begini, tanpa bermaksud merendahkan perasaan yang ada ya. Tapi syukurlah. Ada yang punya suami dan teraniaya oleh suaminya. Ada itu yang begitu menderita. Nah, sekarang Allah melindungi dari salah satu jalan penderitaan. Ada
ibu yang sangat rindu punya anak. Ibu punya anak, ya kan? Syukuri yang ada. Jangan sibuk memikirkan yang tidak ada, karena itu hanya melukai diri sendiri. Tapi anak-anak saya suka nyoret-nyoret tembok. Mau punya anak yang diam aja gini. Berapa banyak orang tua yang diuji anaknya tidak bisa berbuat banyak. Betul tidak? Syukur, syukur. Saya teringat ceramah Ustadz Asep, Dokter Asep, ada pasien koma yang harapan untuk sembuhnya sedikit. Tapi yang hebat adalah ibu bapaknya selalu bersyukur. Padahal anaknya sudah koma, dibawa ke rumah sakit tuh, syukur sekali. Kenapa Bu? Anak koma syukur. Karena masih ada rumah sakit yang mau menampung. Lihat dokter, syukur ada dokter yang mengobati. Tidak ingat anaknya koma, yang diingat adalah pertolongan Allah. Anaknya tidak bisa bergerak, suatu saat jarinya bergerak, itu syukur luar biasa. Sekujur tubuh tidak bergerak, tapi yang bergerak yang disyukuri. Karena terus menerus bersyukur, akhirnya Allah sembuhkan anak ini. Sekarang udah kuliah. Masya Allah, ini inspiratif sekali. Kita sibuk mikirkan yang tidak ada, ya kan? Capek hati itu. Kenapa capek hati? Karena tidak bersyukur dengan yang ada. Jadi hati galau, cemas, sedih, kecewa yang terus menerus ada, pasti sebabnya tidak ingat Allah. Syukuri atau. Mau saya cerita lagi, tapi tadi udah di TSM tentang Perumnas. Ceritakan jangan. Salah saya pakai nanya. Seguru saya ilmu, jangan ganggu ya. Tapi saya suka cerita ini, kisah nyata. Ini pensiunan, nih cocok nih Pak. Jadi di sebuah Perumnas, bapaknya ini pensiun tank pada hari itu. Bu, hari ini saya pensiun. Saya minta maaf ya Bu ke istrinya nih. Minta maaf apa Pak? Di Perumnas ini rumah paling butut yang ori tidak dibangun cuma rumah kita. Bapak teh pengen seperti yang lain tapi enggak ada rezekinya. Maaf ya Bu. Shh, jangan berkata begitu Pak. Masya Allah, Alhamdulillah. Orang lain tidak punya rumah. Orang lain ngontrak terus-terusan. Orang lain di kolong jembatan, di Palestina malah di tenda, panas, kedinginan. Kita punya rumah. Iya Bu, tapinya sederhana. Pak, dikasih lebih bagus dari ini belum tentu membuat kita bahagia. Emang kenapa Ibu kelihatannya nggak ada berat-beratnya rumah sederhana? Satu Pak, rumah seperti ini susah sombongnya, ya kan? Mana ada orang menyombongkan yang jelek, betul tidak? Coba ibu gelang emas dengan karet gelang. Mana yang sering bergetar begini? Pasti pada kemana ya? Kalau karet gelang paling begini. Dua, saya belum pernah mendengar ada tetangga yang dengki. Mana ada dengki sama yang butut, betul tidak? Yang didengki itu yang bagus, bintang kelas, kaya, pinter, cakep, terkenal. Makin menonjol, makin didengki. Mana ada di kelas yang dengki sama yang nggak naik kelas, ya nggak? Paling bintang kelas yang didengki. Tiga, Pak, rumah sederhana begini, gampang ngurusnya, set beres, bersih, nggak ada ribet-ribetnya, ngepel juga seret. Empat, nggak diminatin maling, berapa kali rumah nggak dikunci, maling juga kalau nengok prihatin.
Yang bikin stres kan yang mahal, yang bagus, benar? Ini siapa yang paling tenang ke sini? Pasti yang sendalnya paling lepet. Dan kiri dua-duanya jernih. Siapa yang paling stres? Yang pakai sepatu baru, mahal, bermerek, dan belum lunas. Itu yang menderita. Dan yang terakhir, ini saya kalau ceramah ini saya kayak ngebabuk diri sendiri nih hadirin. Yang kelima adalah, Pak, rumah sederhana ini insya Allah ringan hisabnya. Kita pasti meninggal, belum tentu lama. Pasti dihisab. Ibu fulana, piring cuma 4 ya Allah. Selamat ya. Gelas, itu tinggal 3. Ringkes, bros, enggak ada peniti aja 1. Kerudung, itu kadang kerudung, kadang taplak meja, itu ganti-ganti. Aduh, enak. Sofa tidak ada juga jojodog. Nah. Semua barang yang Allah titipkan pasti dihisab. Pasti gak ada satupun yang tidak dihisab. Semuanya. Aduh, saya tegang nih. Sambil bicara begini saya jadi ingat barang-barang yang Allah titipkan ke saya nih. Yang dijual sayang, dikasihin lebar ya enggak? Disimpan lupa lagi nyimpennya. Giliran ingat stres, di mana tak itu barang? Astagfirullahaladzim ini. Saudara jangan ngarep-ngarep, makanya kasihin ke saya, itu dia yang bikin kamu dikasihin teh enggak? Tapi benar si ibu ini merasa bahagia. Wabil akhirati hum yuqinun. Orang takwa itu selalu ngitung dengan perhitungan akhirat. Kalau orang belum takwa, hitungannya duniawi aja. Terima kasih hadirin sekalian, semoga ada manfaatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai Allah yang maha mendengar, tolonglah kami agar kami menjadi hamba yang selalu ingat kepadamu. Tolonglah kami ya Allah, agar kami menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu. Dan tolonglah kami, agar kami bisa benar-benar mempersembahkan ibadah terbaik kami untukmu. Ya Allah, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. La yahdina li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang dapat menunjuki akhlak yang mulia selain Engkau. Dan palingkan dari diri kami akhlak yang buruk ya Allah. Tidak ada yang kuasa memalingkannya selain Engkau. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Duhai Allah, mudahkan bagi kami untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Dan mudahkan bagi kami untuk menjauhi kemungkaran-kemungkaran. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa. Sucikan jiwa kami ini ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa mensucikan diri ini, jiwa ini. Engkaulah pelindung dan penolong jiwa kami ini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin wa fi Uyghur wa fi Rohingya wa fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang teraniaya
di Palestina, di Uighur, di Rohingya, atau dimanapun engkau menyaksikan semuanya. Hanya engkau ya Allah yang kuasa menguatkan iman, melindungi, membahagiakan, mencukupi, dan memberikan kemenangan atas kaum mukminin. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang bertakwa. Kami berlindung kepadamu dari pemimpin yang tidak bersungguh-sungguh kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.